agak telat karena Amang Pendeta di jalan terjebak macet dari Lembang. Beliau tadi melayani Lembang siang dan ketika pulang terjebak macet. Supaya kita bisa dapat jawaban kenapa nanti kita telat ya Amang Inang ya. Dan terima kasih. Terima kasih.
Shalom Amanginang semuanya. Selamat sore, selamat datang di Gereja KPP Firmanda pada kebaktian sore ya, pada minggu ini tanggal 15 Mei jam 5 sore. Sebelumnya kami mohon maaf ada keterlambatan sedikit dalam mulai kebaktian. Sebelum kita mulai kebaktian, kita undang jemaat untuk bersaat teduh sebelumnya. Saat teduh dimulai. Baik, gimana kabarnya Manginang ya? Mungkin tadi sore walaupun hujan, mendung, tetap tidak menghalangi sukacita kita untuk datang ke kebaktian sore ini ya. Jadi kami dari tim Gereja Sore juga mengucapkan selamat datang kepada Amang Inang semua, abang adik di sini. Jadi pesan yang kita ingin sampaikan adalah semoga kebaktian sore ini yang kita sudah mulai sekitar 1 bulan lebih ini bisa membawa berkat bagi semua kita di sini. Dan yang kami sampaikan adalah bahwa semoga kebaktian sore ini bukan sebagai rutinitas saja, tapi setiap kebaktian kita dapat mendapatkan manfaat dan berkat. Ketika kita datang pasti berbeda dengan ketika kita pulang, karena kita mendapatkan kuasa Tuhan melalui firman Tuhan dan puji-pujian. Kami juga mengundang jemaat sekalian pada gereja sore ini untuk bernyanyi dan memaknai dan memahami dan menghayati satu demi kata ya dalam lagu pujian, sehingga pujian-pujian yang kita panjatkan ini benar-benar dari hati kita dan untuk memulaikan nama Tuhan. Baik, kita percaya ya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di gereja ini. Mari kita sambut kebaktian sore ini dengan kuasa Tuhan, dengan bernyanyi lagu Ya Tuhanku hatiku, Oh Lord my God. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya dengan sambil berdiri. Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, that go throughout the universe display. Dancing my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great then sings my soul, my Savior. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. How great thou art. Sekali lagi kita nyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, setelah kita mendengarkan fotum dan sambutan ibadah, sebelum kita mendengarkan firman hukum Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Selain Kau Tiada Yang Lain. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu, biarku tetaplah selama-lamanya. Tiada yang lain ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu, tetaplah Allah selama-lamanya. tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita mohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki tahap pengakuan dosa. Kita ingat kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan kepada sesama kita dan juga terutama kepada Tuhan ya. Tetapi ingat pada sore ini kita ingin diingatkan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita semua di sini masing-masing, seberat apapun dosa itu.
Dan kami akan undang jemaat sekalian untuk bernyanyi Ku Kagum Akan Engkau dengan menghayati lagu ini dengan mengingat kesalahan dan dosa kita sehingga Tuhan dapat mengampuni. Mari kita nyanyikan lagu Ku Kagum Akan Engkau. Tuhan sungguh menakjubkan. Lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah Mari kita bersama-sama bernyanyi dan sungguh-sungguh Ku Kagum hormat akan Bapa. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kami undang jemaat untuk bagi berdiri sambil menyanyikan lagu. Kasih Tuhan sungguh menakjubkan. Rasakan keajaiban kuasa Tuhan dan kuasa. Tiada tersalah kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya, mulia. Mari dengan penuh sungguhan kita kembali berikan lagu. Ku kagum hormat, kita kagum hormat. Untuk menyanyikan hanya jemaat saja menyanyikan Ku kagum hormat hanya jemaat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku kagum akan hormat pada Engkau. Kagum akan Engkau. Sekali lagi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga,
Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, sungguh sukacita sekali ya kita bisa menerima janji Tuhan bahwa Tuhan sudah menghapus dosa kita umat manusia. Mari kita sambut janji Tuhan tersebut dengan bernyanyi dengan sukacita, dengan lagu Bersukacitalah Hatiku. Mari kita nyanyikan lagu Batak ya. Marolok-olok Tondi. Ya semuanya nyanyi bareng yuk. Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita minggu ini diambil dari Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan bagi kita semua. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sambil menyanyi laguku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh. Pasrah sempurna, Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan bacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kantate dalam bahasa Bataknya Endehon Hamumah di Jehovah Ende Naim Baru. Topik bernyanyilah bagi Tuhan. Yang keempat, persembahan
Pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022, persamaan minggu pada ibadah pukul 7, 10.30, dan 17 dalam 2 amplop. 1 amplop untuk ria itu pembangunan dari kantor pusat, dan 1 amplop persembahan khusus dana tim seksi rumah tangga HKBP Bandung Reformanda. Minggu depan tanggal 22 juga 2 amplop, 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop persembahan khusus dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang ke-72. Persembahan dalam 2 amplop untuk mendukung program PGI dan PGIW Jawa Barat. Nomor 5, kebaktian doa bulan Mei. Pada hari Senin, yaitu besok, pukul 18, akan dilaksanakan ibadah doa bulan Mei di gereja dengan tema Lasni Roha Haroroan ni Gogos Gogo atau sukacita sumber kekuatan yang diambil dari Amsal 15 ayat 13. Khotbah akan dilayankan Pendeta Pitu Sinaga dan Sintua ST Huta Barat. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti protokol kesehatan. Ibadah doa bulanan hanya dilayankan secara on-site di gereja dan tidak melalui live streaming YouTube. Yang ke-10, pertanian sektor. Pertanian sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah pertandingan hari Jumat 20 Mei dari sektor 7, 8, 12 Mabansel Tim. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Berita Dewan Marturia. Yang pertama, masih rutin dilaksanakan klinik vokal Reformanda, yaitu setiap Rabu jam 16 WIB bertempat di HKBP Bandung Reformanda dengan pelatih Nathanael Ahimsa. Jemaat diundang untuk dapat mengikuti klinik vokal tersebut. Yang B, pelayanan suara dapat kita baca masing-masing. Yang ikut gabung panggung suara dapat diperhatikan agar berpartisipasi dalam pujian penyembahan yang ada di daftar list di warta jemaat. Donor darah. Pada hari Minggu 22 Mei, yaitu minggu depan, Seksi Diakoni Sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah yang dimulai pukul 9 sampai pukul 11 bertempat di konsistori Gereja Jalan Sumedang nomor 2 dengan mengikuti prokes yang ketat. Diakoni HKBP Bandung Reformanda akan menyediakan tanda kasih yang mengikuti donor darah. Hal tersebut tindak lanjut dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Boru Sitanggang, nomor tertera, dan Nyonya Tiurma Tobing Boru Sipautar. Nomor 16, mutasi pendeta HKBP Resort Bandung Tengah. Sehubungan dengan surat keputusan mutasi pendeta HKBP Resort Bandung Tengah yang akan pindah ke HKBP Teladan Medan, demikian juga surat keputusan pendeta fungsional di HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu Pendeta Vandalen Gultom SSI Teologia dari HKBP Tuka Kecamatan Pakat Humbang Hasundutan, dan surat keputusan pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu Pendeta Burhan Syanturi STH dari HKBP Kisaran 2 Gambir Baruki Kisaran. Untuk tanggal pelaksanaan akan diwartakan pada hari Minggu 22 Mei. Nomor 19, kembali tim Ibadah Sore mengundang yang memiliki talenta menjadi singer dapat melayani di Ibadah Sore dan mendaftarkan diri pada Pendeta Pitu Sinaga. Jadi pemuda-pemudi diharapkan untuk berpartisipasi yang memiliki talenta. Ibadah sore dilaksanakan Minggu Ganjil dan latihan tim pelayanan akan diadakan setiap Sabtu pukul 12 sampai pukul 2. Ucapan ulang tahun dalam seminggu ini dari tanggal 9 sampai 15
Kita lihat daftar dari jemaat yang berulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dan dalam minggu ini. Mungkin dari nama-nama yang terdaftar ada yang hadir pada ibadah sore ini. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Mohon pendeta sendiri ya. Saya akan bacakan ayat mas untuk yang ulang tahun diambil dari 1 Korintus 15. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala pengetahuan. Selamat ulang tahun Amang, Tuhan berkati. Yang terakhir, saya akan bacakan berita keuangan. Sebelumnya, redaksi mohon maaf karena tidak terpaparkan yang halaman 8. Bisa kita lihat ya, uraian halaman 8 tidak ada, ini langsung loncat. Ini akan dilengkapi untuk warta jemaat minggu yang akan datang. Tetapi dalam PDF tiap daerah sudah lengkap. Jadi hanya secara warta jemaat tertulis yang ada di depan kita yang tidak terpaparkan. Berita keuangan untuk Huria minggu ini 23.623.000, untuk pembangunan 30.412.506 rupiah, dan untuk kantor pusat 6.789.506. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan berkati. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya dengan menyanyi lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Di tanganmu dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di bagaikan sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Bagikan berjalan setiap Bagaikan berjalan siap di demikian hidupku hanya demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita pada sore ini kita akan disapa dari firman Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Seperti ini. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat mengerti bahwa salah satu cara dalam hal bagaimana kita bisa mengekspresikan perasaan kita, ya, bagi orang-orang yang masih punya rasa sensitif, ya, dalam hal mengungkapkan bagaimana perasaan itu, salah satu hal adalah dengan nyanyian. Nyanyian. Bahkan kita percaya bahwa nyanyian mewakili suasana di dalam hati. Suasana hati. Memang ada beberapa bentuk pengekspresian ketika ada yang kita rasakan. Ketika ada suasana yang berbeda di dalam hati kita ini. Nah, salah satu yang paling kelihatan itu adalah ketika kita mengekspresikan itu dengan hati. Ya, dengan apa? Dengan nyanyian tadi itu. Bahkan bentuk syukur kita itu juga, apapun itu ya, bentuk syukur itu juga kita coba ekspresikan dengan nyanyian kita itu. Nah, kalau dikatakan di sini seperti tema kita, bernyanyilah bagi Tuhan, katanya nyanyi yang baru itu tentunya itu bukan ciptaan yang baru. Kemudian lagu-lagu sebelumnya seakan-akan tidak usah gitu, bukan. Tapi memang ada penghayatan yang baru. Ada semangat yang dilahirkan kembali dan semangat yang baru oleh karena satu pengalaman rohani yang tidak biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, seorang wanita, Miriam dikatakan di sini, nyanyian dia yang kemudian dia mau supaya semua orang juga ikut dengan nyanyian itu, nyanyian sukacita. Salah satu hal yaitu ketika mereka sudah melewati satu hal yang cukup sulit, ya, sesuatu yang tidak biasa, yang baru saja dilewati, sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang besar dikerjakan oleh Allah. Wanita yang memang selalu punya keinginan dan memang selalu berbeda. Bahkan ketika Miriam di sini menjadi pionir, dia dikatakan di sini supaya mari kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi satu lagu yang tidak biasa ini. Kenapa? Karena lahir dari satu ekspresi yang tidak biasa. Bagaimana mungkin laut itu harus, air itu harus terpisah. Nah, kemudian kalau sebelumnya di depan itu laut, di belakang itu sudah dikejar, tapi Allah dengan kuasanya membuat air itu terpisah.
nah kemudian bangsa itu boleh lewat gitu. Saudara-saudara, banyak penafsir mencoba untuk ya, gimana supaya ini bisa menjadi satu logika gitu. Walaupun sebenarnya nggak mampu logika untuk menerima itu, bagaimana mungkin laut itu bisa terbelah. Bahkan sampai saat ini juga, kalau kita bisa lebih jujur sedikit, semua kita mencoba untuk memahami apapun yang terjadi itu dengan logika. Ya, dengan sederhana sekali, gimana supaya itu bisa diterima dengan akal. Bahkan kita ya tidak usah lihat bahwa di situ ada mujizat, ada keajaiban atau yang lain. Mudah-mudahan ini yang membuat orang, ya, kalau kita lihat ketika dia melihat bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang memang seperti itu dan berjalan secara rutinitas, nah dia tidak melihat itu menjadi satu keajaiban lagi, nah kemudian dia akan menjadi pribadi yang ya, sulit sekali untuk diajak bernyanyi gitu, karena dia nggak ada perasaan apa-apa. Bahkan ketika dia juga menyanyikan satu lagu, dia hampir nggak dapat gitu, nggak ketemu, ya, nggak feeling dengan lagu itu, karena dia nggak menikmati lagu itu, karena dia nggak menemukan satu suasana ketika menyanyikan lagu itu, nggak dapat gitu. Saudara-saudara, orang percaya adalah komunitas yang suka bernyanyi. Saya pikir 80-an ya, 80-an atau ya 80-an, ada satu kelompok penyanyi itu Club Project, ya, Katon Bagaskara itu apanya, lagunya cukup apa ya, cukup enak dinikmati. Ternyata sebagian besar mereka adalah muda-mudi Katolik gitu, yang memang gereja itu bukan hal yang baru bagi mereka, karena vokal mereka itu juga mereka temukan dan mereka merasakan bahwa di gereja mereka boleh menemukan bagaimana cara bernyanyi yang baik. Bahkan seorang teolog mengatakan gereja yang tidak bernyanyi bukanlah gereja. Jadi nyanyian gereja itu nyanyian rohani, kesaksian tentang Tuhan. Lewat nyanyian gereja bersaksi. Lewat nyanyian lagu kita tadi itu, gereja bersaksi. Apa yang disaksikan oleh gereja? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa, Dia yang kuasa, bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan besar, keajaiban setiap hari yang Dia tampilkan dalam kuasanya itu. Bahkan karya Allah dalam kehidupan kita juga, itu dikatakan Efesus, ya, dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus di pasal 3 ayat 20. Karya Allah dalam hidupmu harus kau nyatakan. Karya Allah dalam hidupmu harus kau nikmati, harus kau syukuri. Jadi orang yang bisa, ya, orang yang mampu untuk menikmati, melihat pekerjaan Allah di dalam kehidupan ini, itulah yang mampu bernyanyi dengan baik. Nah, coba kita perhatikan juga dengan gereja kita, ya. Ada 7 nyanyian. Tadi lagu pertama, lagu ya, sebelum kita masuki fotum itu lagu pujian, sampai nanti lagu terakhir sebelum atau setelah persembahan. Jadi mungkin kita berpikir lagu itu main comot saja, tidak. Jadi sebenarnya dari semua liturgi gereja, liturgi yang kita miliki ini sudah cukup rapi. Ya, sebelum lagu ada fotum, nah kemudian ada titah, ada pengakuan dosa, ada epistel, ya, kemudian ada pengakuan iman, sampai kepada renungan, kemudian ada lagu pengutusan. Cobalah mari menikmati liturgi kita itu. Coba perhatikan, ya, ada 7 lagu di situ, 7 lagu. Apa yang mau dikatakan? Lagu tentunya sangat menentukan di dalam ibadah. Sangat-sangat menentukan. Oleh karena itu nggak boleh main-main dengan lagu. Kenapa kita akan membawa seseorang untuk membawa orang lain untuk memasuki lagu itu?
Oleh karena itu ketika hanya singer yang mampu untuk, bahkan ketika hanya singer yang ketemu dengan pesan daripada lagu itu, sedangkan orang banyak tidak dapat mengambil pesan atau tidak menikmati pesan daripada lagu itu, ibadah itu gagal. Makanya gak semua orang mampu jadi singers. Dia harus lebih dulu menemukan apa pesan daripada lagu itu. Nah kemudian semua yang ibadah akan menangkap dan menerima, bahkan menikmati. Nah ketika dia kembali dari ibadah, dia menikmati pesan-pesan daripada lagu itu. Itu juga soal paduan suara kita ya, yang kita katakan rohani paduan suara. Coba kita lihat, kehadiran paduan suara juga menjadi sesuatu yang harus selalu dievaluasi. Betulkah paduan suara gereja itu memang mampu menyemangati? Soalnya begini, tanpa paduan suara ada yang mengatakan sepertinya ibadah itu dingin, gak ada dinamika tanpa paduan suara. Tapi ada juga yang mengatakan, apalagi orang-orang muda mengatakan, dengan adanya paduan suara ibadah itu jadi panas. Kenapa? Karena orang gak bisa menikmati paduan suara itu. Orang gak bisa menangkap, padahal kita setuju bahwa paduan suara itu juga adalah renungan. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Seharusnya orang menemukan sukacita, tapi dia nggak menemukan, bahkan dia nggak dapat sukacita didengar dalam lagu tadi itu. Bisa jadi. Kenapa? Karena memang orang-orang atau pribadi yang ada di paduan suara itu mungkin pribadi-pribadi yang bermasalah. Gimana mungkin orang yang bermasalah mau menyampaikan pesan ketika dia bernyanyi? Orang-orang yang tidak menikmati karya Allah dalam kehidupannya, pemberian Allah, kuasa Allah dalam kehidupannya. Bagaimana dia mau menyampaikan pesan Allah kalau dia tidak menikmati itu sebelumnya dalam hatinya? Bahkan dia tidak hidupi setiap kata, kalimat di dalam lagu-lagu itu. Nah, ini juga tantangan ya, tantangan. Soal persekutuan, bahkan soal paduan suara yang mengklaim diri adalah ini. Soal sopran, alto, tenor, bass, gimana supaya ini padu, kemudian ini melahirkan satu suara yang padu. Nyanyian baru, kantate. Apa yang baru tadi itu? Memang ada semangat yang baru di situ. Ada power. Jadi ketika kita menyanyikan itu, saya dan Anda disemangati. Bahkan semua disemangati dan menikmati semangat itu. Nyanyian yang berangkat dari pengenalan akan perbuatan Allah. Ini kan sejarah. Jadi kita nggak usah pakai apa lagi, gimana bisa itu air itu jadi satu kemari gitu, kemudian mangsa itu, kemudian berapa sih limitnya gitu kan? Kenapa nggak ketemu gitu? Kenapa harus nyebrang dulu baru air disatukan kembali? Tapi pokoknya itu perbuatan Allah, karya Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Kita hanya mau, kita katakan bahwa keajaiban itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tiba-tiba, spektakuler, dan lain sebagainya. Walaupun kita sering hanya terpesona dengan ya pada saat itu juga gitu. Tanpa pernah kita mengimani, karena hal yang lebih dalam adalah bagaimana kita bisa mengimani itu dan kita bisa menikmati keajaiban itu. Walaupun memang masih di sebagian orang masih di situ, dia hanya bisa menikmati saja gitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana supaya sampai kepada sukacita ya. Sukacita dan kesenangan ini dua hal yang berbeda. Sukacita itu datang dari dalam, kesenangan datang dari luar. Makanya kesenangan itu dikondisikan. Sekarang kita pilih, kita mau sukacita atau kesenangan. Yang pasti
ketika dia dikondisikan itu pasti faktor X gitu. Tapi kalau sukacita itu akan lahir dari dalam. Makanya salah satu muatan yang dibutuhkan untuk sampai kepada sukacita adalah kesabaran. Jadi setiap hidupnya juga suka duka, dia melihat itu sebagai cara Allah untuk menunjukkan kuasanya. Itu lagu kita kan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ini gimana ini ya? Kalau kita lebih jujur gitu untuk melihat bahwa setiap kehidupan kita ini ada suka, ada duka, tapi kita tetap akan melihat ini sebagai bentuk atau cara Allah untuk menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Ini kan ini sesuatu yang tidak mudah ini. Kalau kita masih tetap mengatakan itu untuk kebaikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan kita percaya bahwa keluaran itu adalah, ya, Exodus itu bawa, ya, Allah itu bawa bangsa itu dengan cara yang berbeda untuk memasuki kehidupan yang memang berbeda. Cara yang berbeda, ya, 430 tahun dan harus menjadi hamba. Kita tahu itu diawali oleh peristiwa Yakub, ya. Nah, kemudian harus keluar dengan cara yang berbeda untuk memasuki kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, bahkan bagaimana dengan kehidupan setelahnya. Ya, tidak ada andil manusia sedikit pun di situ. Itu betul-betul cara Allah. Bahkan memasuki satu persekutuan yang berbeda dengan persekutuan sebelumnya gitu. Jadi hubungan yang baik akan selalu dibangun, ya, hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, kemudian manusia akan selalu mempergumulkan bagaimana supaya dia juga yang sudah menata hubungannya itu dengan Allah dan selalu menata hubungannya dengan orang lain. Persekutuan yang baru. Bahkan mengawali satu hal yang dikatakan kepastian yang baru, kepemilikan yang baru. Itu tegas dikatakan. Aku menjadi Allahmu. Kepastian yang baru, kepemilikan yang baru. Nah, orang-orang yang bagaimana yang mampu melihat itu, yang mensyukuri itu, adalah orang yang betul-betul mengenal dirinya. Dan tidak akan pernah terselip di dalam hatinya untuk melihat seakan-akan ada andilnya dalam kehidupan ini sebelum dia sampai kepada sukacita dan syukur itu. Dia tidak akan pernah melihat ada andilnya sedikit pun dalam perjalanan kehidupannya. Dan dia mutlak melihat itu hanya karena kuasa Allah secara menyeluruh. Dan dia tidak akan pernah melihat itu menjadi satu hal yang rutinitas, yang memang sudah harus seperti itu. Dan dia tidak bisa melihat itu menjadi karya Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu tantangan bagi kita yang senang dengan nyanyi, bagi kita pelayan-pelayan dengan nyanyian, itu tantangan kepada kita, ya. Bagaimana supaya kita memperkenalkan Allah dengan nyanyian kita itu. Ya. Dengan ketidakmampuan kita, dengan kelemahan kita, tapi kita bertekad bahwa biarlah kita yang lebih dulu menikmati karya Allah itu. Menikmati kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, bahkan kita akan terus melihat cara Allah itu bekerja secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita mau supaya orang lain juga menikmati itu melalui kita, mensyukuri itu melalui kita. Ya, tentunya orang-orang yang sudah memenangkan kehidupan ini, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang-orang yang mampu untuk bernyanyi dalam kehidupan ini, lagu-lagu untuk Tuhan. Saya mau katakan kepada bukan hanya tim pendamping, tapi tim pelayan ibadah sore ini, ya, nikmati setiap pelayananmu itu, nikmati tanggung jawab itu, lagu-lagu itu nikmati dulu. Ketika kamu sudah menikmati itu dan menghidupi itu, melihat itu dalam kehidupanmu, kamu akan mampu untuk mengajak orang melihat itu dalam kehidupannya. Biarlah kita mensyukuri itu dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita selalu melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, dan selalu melihat cara Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga pada sore hari ini dalam ibadah ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus terus bernyanyi dengan benar, karena nyanyian kami itu adalah kesaksian kami. Kesaksian kami akan kuasa-Mu, cara-Mu, dan semua yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kami ini. Biarlah lewat nyanyian kami ini, kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga orang lain juga boleh terberkati dengan itu. Berkati semua pelayan yang masih dan akan terus setia dengan pelayanannya, terlebih untuk ibadah sore ini. Biarlah ini boleh Tuhan mengawali hal yang lebih besar ke depan dengan motivasi keterpanggilan yang sudah dimiliki oleh semua tim pelayan di sini. Bahkan juga untuk semua, kami selalu berdoa Tuhan untuk keberlangsungan, bahkan juga untuk kesetiaan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua harapan cita-cita bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami yang boleh setia melayani Tuhan dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, sehingga mereka boleh selalu Tuhan bersukacita, bahkan semua yang boleh memberikan hatinya, boleh memberikan hidupnya Tuhan untuk menyaksikan kebesaran-Mu di tengah-tengah perjalanan hidupnya itu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman yang baru kita dengar ya dari Pak Pendeta Rory. Jadi kalau boleh mengutip sedikit bahwa kehidupan kita bisa kita saksikan dengan melakukan pujian-pujian yang kita panjatkan. Oleh karena itu kita kembali mengajak kita meresapi kata demi kata dari setiap pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan ya. Baik, kita akan memasuki persembahan, kita siapkan persembahan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan menyanyikan lagu persembahan ya, muliakanlah Allah. Musik memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu bahasa Inggrisnya dengan bangkit berdiri. The glory, great things He has done.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk seduh. Ya, selamat hari Minggu buat Amang Inang, Abang, kakak adik semuanya. Sampai ketemu lagi di kebaktian selanjutnya ya, HKBP Reformanda, gereja sore mungkin 2 minggu lagi. Jemaat yang punya kerinduan untuk melayani di kebaktian sore bisa menghubungi Amang Pendeta Pitung.
Sebagian ada perjamuan kasih, yang bisa diambil harus di depan ya.